Minimnya gaji guru honorer selalu menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Banyak sekali guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun namun tidak mendapatkan upah layak. Setelah mengabdi puluhan tahun, mereka menunggu harapan diangkat menjadi pegawai negeri. Namun harapan itu tidak kunjung datang. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk para guru. Guru P3K merupakan guru bukan PNS yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas mengajar. Nantinya gaji dan tunjangan bagi P3K ini akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Walaupun demikian, adanya seleksi P3K ini dirasa belum bisa menyelesaikan masalah guru honorer. Seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil CPNS mulai digelar pada 2 September 2021. Sejumlah instansi dijadwalkan mulai menggelar SKD CPNS di berbagai titik lokasi. Diketahui ada sekitar 48 instansi di 35 titik lokasi BKN mulai menggelar tes pada 2 September 2021. Untuk pelaksanaan tes CPNS di titik lokasi kantor regional 7 BKN Palembang itu sudah mulai berlangsung sejak tadi pagi ya jam 8 2 September ini nanti sampai dengan 19 Oktober rencananya dengan jumlah peserta yang kurang lebih 25.000 peserta baik CPNS maupun P3K non guru yang titik lokasinya di kantor 7 BKN Palembang. Dan untuk pagi tadi dimulai dari instansi Kabupaten Kerawang ya, karena ada pesertanya yang memilih lokasi di sini gitu. Karena kita untuk pencegahan COVID-19 ya penyebaran, jadi yang lokasi di Palembang, domisili Palembang bisa tes di kami. Kemudian ada dari Kementerian Luar Negeri juga di sesi pertama. Nanti sesi kedua dan sampai dengan kalau nggak salah tanggal 13 September itu ada Kejaksaan Agung. Dalam penyelenggaraan SKD masih tetap menggunakan metode Computer Assisted Test atau CAT BKN dan berlangsung dengan durasi 100 menit untuk menjawab 110 soal. Soal-soal tersebut tetap terdiri dari 3 jenis materi, yakni meliputi tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Aturan untuk durasi 100 menit dikecualikan bagi pelamar dengan kriteria tertentu, terkhusus bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra. Panitia memberikan durasi menjawab soal SKD selama 130 menit. Pelaksanaan tes seleksi calon pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai dilaksanakan pada Sabtu 4 September 2021 dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test. Tes seleksi kompetensi dasar atau SKD ini dilaksanakan di Gedung The Sultan Convention Center pada 4 hingga 18 Oktober 2021. Kepala Kantor Regional 7 BKN Palembang Margi Praitno mengungkapkan beragam prosedur harus dilalui para peserta tes. Salah satunya peserta diwajibkan menunjukkan hasil pemeriksaan antigen yang berlaku 1 kali 24 jam dan PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Total CPNS maupun P3K yang terdaftar di wilayah Sumsel untuk mengikuti tes sebanyak 88.000 peserta. Pelaksanaan tes dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dilaksanakan dari pemerintah Kabupaten Lahat yang diikuti Kota Palembang, Pali, Musirawas, Oki, Prabu Muli, Pagaralam, Empat Lawang, Banyu Asin, dan pemerintah Provinsi Sumsel. Pada pelaksanaan tes peserta dibagi menjadi 3 sesi dalam 1 hari yang diisi oleh 600 peserta sesuai dengan prokes yang ketat. Sebelum masuk, para peserta lebih dulu dilakukan pengecekan suhu tubuh. Kemudian peserta diminta melakukan registrasi dan pemberian PIN oleh panitia. Bahkan saat registrasi, calon peserta juga diminta menggunakan sensor pemindai wajah untuk menghindari adanya joki dalam pelaksanaan tes ini. Sudah ditetapkan oleh BKN-nya, kurang lebih ada 10 tahapan. Yang pertama salah satunya registrasi, setelah itu cuci-cuci tangan, bersih-bersih gitu ya. Setelah itu masuk ke ruang ujian gitu. Jadi setelah ruang ujian ambil tas-tas yang telah dititipkan baru pulang. Dan prinsipnya sebetulnya nggak boleh berkerumun. Jadi antara yang masuk peserta dengan yang
keluar itu harusnya tidak berkerumun, jadi supaya tidak menular penyakit pandemi. Di Sumsel itu kurang lebih ada 87 ribuan lah di Sumsel. Seluruh KL juga Pak ya? Termasuk yang daftar di KL Kementerian Lembaga? Iya, pokoknya wilayah Sumsel ya, ada kurang lebih 88 ribuan. Sementara itu, Wakil Bupati Lahat Haryanto yang turut hadir memantau secara langsung pelaksanaan tes hari itu menjelaskan untuk pelaksanaan tes yang berasal dari Kabupaten Lahat terdapat sebanyak 2.242 peserta. Totalnya 2.242 orang, dan pada hari ini diadakan 3 sisi, tiap sisi kan 600 orang, dan sisanya besok lagi 6. Di kesehatan, tapi ada juga yang dokter spesialis, nggak ada pesertanya, lebih kurang 11 orang kan? Ya, ada 7 formasi yang tidak ada peserta. Ini dari dokter spesialis. Iya, nggak ada pesertanya. Oh, di antaranya apa aja Pak formasi yang tidak ada peserta? Dokter spesialis. Oh, dokter spesialis. Ya. Terus apa lagi ini Pak? Di antaranya Nggak ada lagi yang disabilitas. Disabilitas Kosong juga. Kira-kira kenapa peminatnya? Kenapa peminatnya tahu nggak Pak? Mungkin peminatnya, apalagi dokter spesialis kan enak dia di kota besar mungkin. Sementara itu sebanyak 4.780 peserta yang terdiri 4.501 CPNS dan 279 P3K mengikuti seleksi kompetensi dasar SKD CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2021. Tes ini berlangsung selama 3 hari sejak 21 September 2021. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nora Elisa menjelaskan berdasarkan data, total pelamar CPNS maupun non-P3K di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 5.581 orang dan yang lulus verifikasi sebanyak 4.780 orang. Terdiri dari 4.501 CPNS dan 279 P3K. Tes CPNS sendiri berlangsung 3 hari sejak 21 September hingga 23 September, sedangkan untuk 24 September untuk tes P3K. Dalam satu hari terdapat 3 sesi tes dan setiap sesinya diisi 600 peserta, sedangkan untuk P3K pada Jumat hanya 1 sesi. Jumlahnya CPNS dan P3K 5.581 ya. Lulus verifikasi sebanyak 4.780. Inilah yang mengikuti tes ya. 4.780 ini terdiri dari CPNS 4.501 dan P3K 279 ya. Hari ini dimulai tes ya, terdiri dari 3 sesi. Satu sesi 600 orang. Selasa, Rabu, Kamis. Selama 3 hari ya? Ya, 3 hari. Hari Jumat tes untuk P3K hari Jumat. Satu sesi sebanyak 200. Para peserta tes telah melakukan persiapan secara matang untuk menghadapi tes tersebut dan mereka berharap lulus untuk bisa menjadi bagian aparatur sipil negara. Usaha, belajar yang giat, serta pengharapan doa restu dari orang tua pun terus mengaliri perjuangan dari para peserta tes. Tidak sedikit peserta yang berkali-kali mengikuti tes dengan alasan mengikuti tes CPNS demi mengubah nasib. Ada juga yang menginginkan masa depan yang cerah apabila lulus menjadi bagian dari CPNS. Pemirsa, sembari kita menunggu peserta CPNS, mari kita wawancari dari salah satu orang tua yang sedang tes. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Hajah Rosana. Ibu tinggalnya di mana? Tinggalnya di Oku Selatan. Ibu sekarang lagi nungguin anaknya tes ya, Bu ya? Iya, nunggu anak tes kebenaran dari kedokteran. Dari kedokteran. Anaknya udah berkeluarga, Bu? Sudah. Nama anaknya siapa? Ayu Novalia. Sudah berkeluarga. Ibu gimana sih? Maksud saya udah berapa kali anak Ibu tes CPNS ini?
Udah 2 kali, kemarin ikut di Martapura, berhasil pertamanya. Tes yang keduanya mau bersuami, jadi takutnya nanti lulus gitu, tapi pisah dengan suami, jadi gimana gitu ya. Jadi yang tes keduanya belum berhasil. Ini kita mulai lagi tes yang pertamanya. Ibu kenapa pengen sekali gitu anaknya jadi PNS? Alasannya apa gitu? Alasannya itulah untuk menunjang ke hari tuanya, untuk supaya ya di hari tuanya nanti ada masa depannya lebih baik kalau sudah menjadi PNS nantinya. Formasi di mana Bu anaknya Bu ambil Bu? Di Yang sekarang? Di kedokteran. Di daerah mana Bu? Daerah rumah sakit Siti Fatimah. Oh, Siti Fatimah. Iya. Harapan Ibu nih apa gitu buat kedepannya kalau seandainya insya Allah nanti anaknya lulus gitu, harapan Ibu kedepannya apa? Ya, harapan saya sih semoga anak saya lulus, biar anak saya semuanya 3 perempuan semua. Alhamdulillah yang 2 sudah PNS semua. Jadi harapan Ibu minta doanya juga supaya anak saya lulus juga yang bungsu ini. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu dari peserta yang ada di sini. Bapak siapa namanya? Denny. Dari mana asalnya? Dari Kota Lubuk Linggau. Ngambil formasi apa nih? Jurusan Dinas Kehutanan. Pak boleh tanya-tanya sedikit nggak? Kenapa sih pengen ikut CPNS? Ya, dikarenakan mungkin untuk mengubah nasib dan untuk masa depan. Udah berapa kali ikut CPNS ini Pak? Ini udah ke-6 kalinya. Udah berkeluarga nggak? Sudah. Sudah. Punya anak berapa Kak? 2. Aktivitas kita Di dunia marketing. itu sehariannya pekerjaannya? Marketing. Oh iya. Harapannya apa sih buat kedepannya kalau seandainya insya Allah nanti Bapak lulus gitu? Ya, kemungkinan harapannya ya bisa mengubah nasib, bisa kedepannya bisa lebih ini lagi masalah ekonomi. Beragam prosedur pun harus dilalui para peserta tes, salah satunya peserta diwajibkan untuk menunjukkan hasil pemeriksaan antigen yang berlaku 1x24 jam dan PCR yang berlaku 2x24 jam. Menerapkan prokes yang ketat mulai dari pengecekan suhu tubuh hingga peserta diminta melakukan registrasi dan pemberian PIN oleh panitia dan menggunakan sensor pemindai wajah untuk menghindari adanya joki dalam pelaksanaan tes CPNS.